Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Prastiwi Prianturi, Variatus Solika, Rita Lestari, dan Sarah Salsabila ingin mempresentasikan pendekatan pembelajaran IPS. Materi yang pertama adalah pendekatan konstruktivis. Menurut Saifuddin tahun 2008, pendekatan konstruktivisme merupakan pendekatan pembelajaran yang mengajak murid untuk berpikir dan mengkonstruksi pada pemecahan suatu permasalahan secara bersama-sama sebagai akibatnya dihasilkan suatu penyelesaian yang akurat. Menurut Nur Hadi tahun 2004, konstruktivisme adalah landasan berpikir pembelajaran kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit-sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. Dalam proses pembelajaran, murid menciptakan sendiri pengetahuan mereka. Menurut Rianto 2007 mengungkapkan bahwa pendekatan konstruktivisme memiliki karakteristik menjadi berikut. 1. Dengan adanya pendekatan konstruktivisme, 2. Antara pengetahuan-pengetahuan yang ada harus terdapat keterkaitan dengan pengalaman yang ada pada diri murid. 3. Setiap murid memiliki peranan krusial dalam menentukan apa yang mereka pelajari. 4. Peran mengajar. Selanjutnya, pendekatan keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses merupakan kemampuan anak didik untuk mengelola atau memperoleh yang didapat pada aktivitas belajar mengajar atau KMB. Untuk yang memberikan kesempatan seluas-luasnya pada anak didik untuk mengamati, menggolongkan, menafsirkan, meramalkan, menerapkan, merencanakan penelitian, dan mengkomunikasikan hasil perolehan tersebut. Menurut Azhar tahun 1993 halaman 7. Langkah-langkah dalam menggunakan pendekatan proses. Yang pertama, penalaran yang bermula dari umum ke keadaan spesifik sebagai pendekatan pengajaran yang bermula dengan menyajikan aturan prinsip umum diikuti dengan contoh-contoh atau penerapan aturan prinsip umum ke dalam keadaan spesifik. Yang kedua, mengembangkan kemampuan anak didik dalam keterampilan proses atau langkah-langkah ilmiah. Misalnya, melakukan pengamatan, menafsirkan data, dan mengkomunikasikan hasil pengamatan. Selanjutnya, kelebihan. Siswa lebih tahu materi yang sudah disampaikan oleh guru. Selanjutnya, siswa mempunyai keterampilan dalam melakukan pengamatan, penafsiran data, dan mengkomunikasikan hasil pengamatan. Yang terakhir, kelemahan. Bagi anak didik yang pasif, pendekatan ini kurang efektif karena menuntut ketertiban pribadi anak didik pada aktivitas belajar. Selanjutnya yaitu pendekatan inquiry. Pendekatan inquiry merupakan serangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban berdasarkan suatu kasus yang dipertanyakan. Menurut Wina Sanjaya tahun 2007 halaman 194. Adapun prinsip-prinsip penggunaan pendekatan inquiry, yaitu pertama berorientasi pada pengembangan intelektual, yang kedua prinsip interaksi, yang ketiga prinsip bertanya, yang keempat prinsip belajar untuk berpikir, yang kelima prinsip keterbukaan. Selanjutnya yaitu pendekatan CTL. Menurut Muklis tahun 2007 halaman 41, pembelajaran kontekstual dan kontekstual teaching
and learning atau CTL merupakan konsep belajar yang membantu pengajar mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata anak didik dan mendorong anak didik menciptakan hubungan antara pengetahuan yang telah dimilikinya dengan penerapannya pada kehidupan sehari-hari. Menurut Sanjaya tahun 2005, suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan anak didik secara penuh untuk menentukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong anak didik untuk menerapkannya dalam kehidupan mereka. Ada 7 indikator pembelajaran konstekstual sehingga bisa dibedakan dengan contoh lainnya, yaitu yang pertama, modeling, yang kedua questioning, yang ketiga learning community, yang keempat inquiry, yang kelima constructivist, yang keenam reflection, yang ketujuh authentic assessment. Selanjutnya, model pendekatan pembelajaran konstekstual mengacu pada beberapa prinsip dasar pembelajaran. Menurut Desmond Dignas tahun 2002 dalam Gafur tahun 2003 halaman 2 mengungkapkan bahwa kurikulum dan pembelajaran konstekstual didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, keterkaitan, relevansi atau relation. Yang kedua, pengalaman langsung atau experiencing. Yang ketiga, aplikasi atau applying. Yang keempat, alih pengetahuan atau transferring. Yang kelima, kerjasama atau cooperating. Yang keenam, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan pengetahuan yang sudah dimiliki pada situasi lain. Selanjutnya, menurut Muklis tahun 2007 halaman 42, pembelajaran menggunakan pendekatan konstekstual memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran dilaksanakan pada konteks nyata. Yang kedua, pembelajaran memberikan kesempatan untuk mengerjakan tugas-tugas yang bermakna atau meaningful learning. Yang ketiga, pembelajaran dilaksanakan dengan memberikan pengalaman yang bermakna atau learning by doing. Yang keempat, pembelajaran dilaksanakan melalui kerja kelompok, berdiskusi, dan saling mengoreksi antara teman atau learning in group. Yang kelima, pembelajaran memberikan kesempatan untuk membentuk rasa kebersamaan, bekerja sama, dan saling memahami antara satu dengan yang lain secara mendalam, atau learning to know each other deeply. Yang keenam, pembelajaran dilaksanakan secara aktif, kreatif, produktif, dan mementingkan kerjasama atau learning to ask, to inquiry, to work together. Yang ketujuh, pembelajaran dilaksanakan pada situasi yang menyenangkan atau learning as an enjoy activity. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.